Jadi berkaitan dengan kuasai kompetitif, itu kan jelas bahwa produknya homogen. Karena memang produknya homogen, dia perilakunya mirip dengan persaingan sempurna. Nah, tetapi kalau kasusnya di dalam persaingan sempurna kan kita berbicara tentang banyak perusahaan. Tapi kalau kita berbicara di oligopoli yang salah satunya misalnya duopoli, di situ mungkin akan terjadi perbedaan. Nah, misalnya contohnya adalah perusahaan duopoli dengan karakteristik MC dan AC sama dengan 5 US dollar per unit. Jadi biaya per unitnya adalah 5 dolar ya. Nah, saat perusahaan satu mengenakan harga misalnya 10 dolar, harga yang harus dikenakan oleh perusahaan 2 itu berapa? Mungkin kan di sini kalian bertanya-tanya gitu ya. Tadi bahwa memang perilakunya itu mirip dengan kompetitif. Jadi pada saat satu perusahaan itu dua perusahaan itu memang memiliki marginal cost dan average cost yang sama, yakni 5 dolar. Dan misalnya satu perusahaan mengenakan harga itu adalah 10 dolar. Berarti perusahaan 2 bisa mengenakan harga yang dia sedikit lebih murah daripada perusahaan satu. Jadi perusahaan 2, misalnya perusahaan 2 bisa mengenakan harga sebesar 9,9 US dollar. Kenapa 9,9 US dollar atau sedikit lebih berbeda dari perusahaan satu? Karena kalau kita berbicara tentang kompetitif ya, kuasai kompetitif yang barangnya homogen, maka sedikit saja perbedaan harga itu bisa membuat konsumen itu beralih ke produsen dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Nah, misalnya tadi perusahaan 2 sudah mengenakan harga 9,9. Akhirnya konsumen pada lari ke perusahaan yang kedua. Nah, nanti perusahaan satu itu bisa mengenakan harga lagi yang lebih rendah dari 9,9, misalnya 9,8. Nanti konsumen bisa lari juga ke perusahaan satu. Sampai pada akhirnya keduanya mencapai P sama dengan AC. Di mana harganya itu akan sama dengan biaya per unitnya, yakni 5 dolar. Pada kondisi inilah keduanya mencapai NAS equilibrium, di mana tidak ada insentif atau tidak ada istilahnya tidak ada motivasi dari kedua perusahaan untuk melakukan perubahan harga lagi gitu ya. Istilahnya NAS equilibrium itu seperti itu. Seperti yang tadi contoh di Prisoner's Dilemma, bahwa keduanya itu sudah mencapai best response karena memang tidak ada insentif lagi untuk mengubah keputusannya. Nah, kalau kita lihat misalnya pada saat satu perusahaan itu menurunkan lagi harganya misalnya menjadi 4 dolar gitu ya. Sebenarnya bisa konsumennya itu lari ke dia semua, ke perusahaan satu semua. Tetapi kan kita berbicara tentang profit ya. Pada saat satu perusahaan istilahnya menjual 4 dolar yang merupakan kurang dari biaya per unitnya, itu akan membuat perusahaan itu rugi. Itu. Memang barangnya terbeli tapi dia akan merugi. Seperti itu. Sehingga kondisi P sama dengan AC ini adalah NAS equilibrium pada kuasai kompetitif.